Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melawati SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada MAN 1 Aceh Barat, sekaligus mahasiswa PPG UIN Sumatera Utara. Pada hari ini Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai belajar, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah, maka kita mulai dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwi durusina kulla yawmin wa lailatin wa nas'aluka uluman nafi'an lana fi umuri dunya wal akhirah. Warham abaana wa ummahatina wa asatidana wa jami'an kullahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampah di dalam lubang. Ada sampah di bawah meja, tolong diambil ya. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Adel Firnanda, Alifa Syakira, Alia Fatin Safira, Anissa Mahfura, Akila Syahra Gebrina, Farah Sapriyana Zaifira, Fitaria Al-Bimli Harahap, Kailan Anaki. Kemana izinnya? Oke. Kevin Auril Pratama. Kemarin Alfa juga ya? Laili Ramadhani, Muhammad Revan Fadilah Akbar, Mai Syifa Nabila, Muhammad Dafa Mufadil, Muhammad Dafa Taufikur Rahman, Muhammad Furqan, Muhammad Irfan Ramadan, Rahmat Aulia, Ruwaida Sapitri, Siti Naila Syakira, TRM Febri Alfat, Wan Muhammad Farel Rasya, Wildan Al-Kausari, Zakia Najwa. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Hari ini kita akan masuk kembali pelajaran kebudayaan sejarah kebudayaan Islam. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum ibu lanjut ke materi berikutnya, ada yang masih ingat? Ada Bagaimana? Apa yang masih ada? menyembah berhala, Bu. Menyembah berhala, Meminum miras. Membunuh anak perempuan. tadi berdagang. Minum minuman Jadi keras. kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada kebudayaan yang positif dan negatif. Kalau yang positif apa? Cocok tanam. Ya. Kemudian kalau yang negatif? Jadi masyarakat Mekah itu pada saat sebelum Islam mereka sudah ada kebudayaan ya, baik yang positif maupun yang negatif. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita explaining dulu ya, biar semangat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Nah, jadi sebelumnya sudah ada yang pernah membaca tentang materi ini? Sudah. 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 Bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah? Sembunyi-sembunyi. Ada dua. Sembunyi-sembunyi terang-terangan. Ya, ada yang dakwah sendiri-sendiri dan dakwah terang-terangan. Ya, Bu. Oke. Kemudian mengapa? Anda tahu mengapa Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Perintah Allah, Bu. Karena masih minoritas. Perintah Allah, Bu. Ya. Apalagi? Karena pengikutnya masih dikit. Ya, terhindar dari ancaman kaum kafir Quraisy. Baik. Jadi Rasulullah berdakwah itu punya strategi. Jadi kita itu dalam kehidupan harus mencontoh, wajib ya mencontoh perilaku Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Nah, Rasulullah dalam berdakwah itu mengatur strategi supaya apa? Dakwahnya itu berjalan optimal. Nah, kita sebagai siswa kehidupan kita itu masih jauh ya kan? Kita punya tujuan dan cita-cita dalam hidup kita. Nah, kita harus punya cara untuk mencapai
dan tujuan hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita membuat langkah-langkah ya, terlebih dahulu kita ketika berangkat dari rumah itu, niat kita ke sekolah itu apa? Ya, niatnya karena Allah, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena jajan, uang jajan. Nah, tapi kita niatkan karena Allah. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, kita dapat Allah, ridho Allah, dan dapat juga yang lain-lainnya, dapat uang jajan, ya kan? Nah, jadi dapat ilmu. Yang penting niatnya karena Allah terlebih dahulu ya. Baik. Pada hari ini, Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian itu dapat yang pertama mengidentifikasi bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Nah, kemudian kalian juga dapat menyebutkan atau menguraikan langkah-langkah Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Nah, kemudian kalian juga dapat menyebutkan siapa saja yang berhasil masuk Islam pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Lebih mendalami materi pada hari ini, kita akan melihat video terkait materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Masuk ke materi. Pola dakwah Muhammad SAW di Mekah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau siriyah. Yang kedua dakwah secara terang-terangan atau jahar. Apa itu siriyah? Apa itu jahar? Dakwah siriyah adalah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW secara rahasia atau sembunyi. Kenapa? Apakah Rasulullah SAW takut berdakwah secara terang-terangan? Bagaimana menurut kalian? Ya tentu tidak. Jadi Rasulullah SAW jadi dakwah karena yang pertama adalah pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit. Selain itu, pengikut Nabi Muhammad pada masa itu imannya belum kuat, sehingga Rasulullah berdakwah secara siriyah untuk mengumpulkan para pengikut Nabi serta untuk memperkuat dan memperkuat iman para sahabat. Itu adalah alasan kenapa Rasulullah berdakwah secara siriyah. Yang selanjutnya adalah menghindari ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Karena pada masa itu agama yang sangat kuat di kalangan kaum kafir Quraisy. Karena pada masa itu agama yang kuat berkembang pada masa agama baru di bawah Muhammad SAW tentunya akan ditolak oleh mereka. Dan apabila secara terang-terangan Muhammad SAW dan pengikutnya menyalahkan agama yang dianut mereka kaum kafir Quraisy, tentunya akan diperangi. Dan karena kondisi yang masih berikut sedikit, yaitu anak Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan Muhammad SAW serta Abu Bakar As-Siddiq dengan generasi awal. Lalu dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga berdakwah dan mensyiarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, sehingga ada beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, seperti Zubair bin Affan, Abdullah bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan lain-lain. Masih banyak lagi beberapa sahabat yang masuk Islam pada awal beragama Islam.
Di antara yang lain adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, dan lain-lain. Bisa kalian baca di buku. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan desakan kaum kafir Quraisy. Selain diuji secara oleh faktor eksternal, oleh ancaman dari kaum kafir Quraisy, keimanan mereka juga diuji oleh faktor internal, yaitu beberapa ajaran yang diterima namun bertentangan dengan kondisi yang ada pada masa itu, atau ajaran itu di luar dari nalar kemampuan akal dalam berpikir. Contohnya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Secara akal sangatlah mustahil bahwasanya Rasulullah bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, serta dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha dan maupun satu buah sejarah terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah lalu apa yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Dan selanjutnya kaum kafir Quraisy juga menawarkan harta, jabatan dan wanita kepada Muhammad. Namun dengan tegas Rasulullah SAW menolak tawaran mereka. Tidak berhasil, lalu kaum kafir Quraisy mencoba untuk bernegosiasi, yaitu menawarkan Melihat penjelasan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah dalam Mekah dalam tayangan video. Nah, kira-kira setelah melihat tayangan tadi bisa dipahami? Bisa. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah tadi? Yang satu-satu di tangan. Nah, silakan. Jadi pola dakwah Rasulullah di Mekah itu terbagi dua. Ada secara Syria, ada secara Jar. Kalau dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi itu gara-gara perintah Allah pada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, strategi ini tuh karena pengikutnya masih sedikit dan belum kuat imannya, sehingga tetap menjadi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tuh kadang nggak tahu, langsung tahu. Cuma langsung mengabaikan. Kenapa? Karena Rasul nggak menolak mengajar agama mereka secara terang-terangan. Rasulullah melaksanakan dakwah ini itu dia menggunakan pendekatan personal. Nah, pengikutnya itu antara lain Khadijah, istrinya, Ali, Abu Bakar, Zubair, dan lain-lain. Ya. Bagus ya. Ada yang lain? Kita sudah mencatatnya. Kira-kira yang lain masih bisa mengingat nggak apa tadi yang dijelaskan di video atau yang kawan tadi jelaskan? Insyaallah ya. Nanti ini. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah, ketika menjadi nabi itu pada umur berapa? 40. Nah, Rasulullah itu pada umur 40 tahun itu sudah mulai bertahanus atau bersendiri, di mana di Gua Hira. Jadi Rasulullah terpelihara dari keraguan masyarakat Jahiliyah. Jadi Rasulullah suka menyendiri. Nah, pada suatu malam datanglah malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada Rasul, yaitu Quran surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal? Siapa yang hafalnya? Ayo, yang hafal, silakan. Ayo, siapa? Ya, kalau nggak ada, maka dalam ayat disebut yang pertama apa suratnya? Iqra. Bacalah. Malaikat menyuruh Nabi untuk membaca. Lalu Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat mengulang kembali sampai 3 kali sehingga Nabi bisa membacanya. Nah, setelah kejadian di Gua Hira, Rasulullah pulang ke rumah.
Nah, pulang ke rumah menemui istrinya. Siapa? Khadijah. Ya. Meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Nah, karena ketakutan ya, belum pernah mengalami hal seperti itu. Nah, besok harinya Khadijah mengajak Rasulullah untuk berjumpa dengan salah seorang yang sesepuh di kota Mekah yang sudah tua, yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kejadian itu. Nah, dibawalah kepada kerabat Siti Khadijah ini yang sudah sepuh, namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah menjelaskan bahwa inilah tanda-tanda kenabian, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Injil. Ada dijelaskan bahwa akan ada datang nanti Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, ya. Jadi setelah beberapa waktu kemudian turunlah ayat berikutnya, apa namanya, surat Asy-Syu'ara, ayat 214 yang menyuruh Nabi melakukan dakwah. Dakwah. Apa bunyi suratnya? Ada yang ingat? Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu tentang dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, itu adalah perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah. Mulailah Nabi mendakwahkan Islam kepada kerabatnya terlebih dahulu. Dari siapa? Yang pertama istrinya, Siti Khadijah. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kebetulan Ali bin Abi Thalib ini dari kecil tinggal bersama Rasulullah. Kemudian Zaid Harisah. Zaid Harisah itu budak beliau. Kemudian Rasulullah mendakwahkan kepada sahabatnya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui Abu Bakar As-Siddiq ini masuklah Islam beberapa sahabat lainnya. Ingat ini siapa? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, siapa? Abdurrahman bin Auf, Talha, Ubaidillah, dan lain-lain. Banyak ya. Kurang lebih pada dakwah sembunyi-sembunyi itu ada 30 orang yang memeluk Islam. Kenapa Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Tadi kita lihat di video dah ya, selain perintah Allah, karena Nabi sedang melakukan strategi. Beliau memilih sahabat-sahabat terbaik sebagai kader dakwah yang akan menjadi sambung lidah Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang banyak. Maka yang as-sabiqun al-awwalun tadi betul-betul dididik, dibina oleh Rasulullah. Nah, tempat pembinaannya juga bukan sembarangan tempat, karena dakwahnya sembunyi-sembunyi. Dipilih rumah salah seorang sahabatnya yang tinggal di pelosok desa, rumah Arqam bin Abi Arqam. Kalau zaman sekarang mungkin disebut sebagai pusat Islamic Centernya, tempat kajian Islamnya kalau sekarang ya kan. Kalau dulu tempat pembinaan. Nah, setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah ayat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka berikanlah peringatan kepada khalayak ramai pada kaummu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, Nabi mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Kapan Nabi pertama kali melakukan dakwah terang-terangan? Di Bukit Safa. Rasulullah memanggil para sahabat, kerabat, berdiri di Bukit Safa, mengajak kaum Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan nenek moyang. Nah, pada saat itu ada pamannya yang sangat marah.
namanya. Siapa namanya? Abu Abu Lahab bersama istrinya. Siapa nama istri Abu Lahab? Hindun. Hindun. Nah, sampai kejadian ini Abu Lahab dan istrinya itu digambarkan dalam surah Al-Lahab. Nah, istrinya pembawa kayu bakar yang suka memprovokasi suaminya untuk membenci Rasulullah. Nah, setelah kejadian ini, mulailah kaum musyrikin itu tidak senang dengan Rasulullah karena semakin banyak pengikut Rasulullah. Nah, mulailah mereka melakukan langkah-langkah untuk menghentikan Nabi Muhammad. Nah, yang pertama mereka mendatangi Abu Talib pamannya, meminta tolong nasihati anak ponakanmu tuh jangan menyebarkan lagi ajaran agamanya. Kami tidak suka. Nah, ternyata ini tidak mempan. Kemudian dilakukan lagi penawaran, diberikan tahta wanita, apalagi harta ditawarkan kepada Nabi supaya Nabi menghentikan dakwahnya. Nabi juga tidak mempan. Apalagi yang dilakukan sampai kepada ancaman. Nah, akan dibunuh kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. Sampai akhirnya apa yang dilakukan? Penyiksaan sampai pemboikotan. Kaum muslimin yang masih melakukan dakwahnya diboikot. Tidak boleh berhubungan dengan masyarakat Mekah. Jadi siapa yang berhubungan dengan kaum muslimin, yang membantunya, yang membenarkan ajarannya, mereka diputuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Kemudian siapa yang melakukan pernikahan dengan kaum muslimin, maka dia diputuskan hubungan. Kemudian siapa yang melakukan jual beli dengan kaum muslimin, maka dia juga diputuskan hubungan. Nah, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, ibu akan membagikan kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagikan pada minggu yang lalu. Silakan. Jadi di LKPD yang ibu berikan ditulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Ibu beri waktu selama lebih kurang 10 menit untuk mendiskusikan materi tadi. Silakan dikerjakan.
Sudah ya? Sekarang kita akan melihat tampilan kawan-kawan untuk mempresentasinya di depan ya. Sekarang Ibu mintakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang Ibu berikan tadi. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya. Baik, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya nama Jisal Serita. Saya dari Kesepat. Saya Muhammad Ramadan. Berikut adalah hasil diskusi kami. Kelompok uraian dengan mengisi tabel di bawah ini strategi dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pertama, dakwah sembunyi-sembunyi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi pertama menawarkan Islam kepada keluarga terdekat. 8 ada Talha bin Ubaidillah. Ke-9 ada Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Mereka dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Dakwah pada fase ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Untuk berpresentasi dari kelompok kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dakwah Syiah dan dakwah Jar. Dengan saya Syarifah Maria Farha, saya Nabila Mawati, saya akan acara Rubina, saya Nafia Uya. Berikut presentasi kami. Yang pertama, dakwah Syiah atau dakwah secara rahasia dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Rasulullah dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Arqam. Dakwah secara terang-terangan atau jahar. Firman Allah surah Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, mengajak secara terang-terangan atau jahar kepada penduduk Makkah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini mulai Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai pada berubah, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah pergerakan dakwah Rasulullah semakin terluar-luar dan pengikutnya semakin banyak. Inilah presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, siapa saja orang yang dapat jelas As-Sabiqunal Awwalun? Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikra dari kelompok 4. Mengapa mereka berpak gelar As-Sabiqunal Awwalun? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari Tuhan yang pertanyaannya sebutkan 5 orang
yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Itu ada Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah itu anak angkatnya. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib sepupunya. Yang keempat ada Abu Bakar Asy-Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang pertanyaan kedua tentang As-Sabiqun Al-Awwalun, mengapa mereka disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, akan dijawab Karena mereka dalam mengimani tentang Allah adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Baiklah, apakah jawabannya dapat diterima? Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin meminta satu orang yang tidak tampil kelompok tadi untuk mengambil kesimpulan materi pada hari ini. Ya, silakan Nak. Jadi pola dakwah di Mekah itu terbagi dua, ada yang Suriah, ada yang Jar. Dakwah Suriah yaitu dakwah rahasia terjadi sekitar 3 tahun lamanya. Pengikut saat itu berjumlah sekitar 30 orang, wanita dan jabatan kepada Rasul. Lalu dikembangkan pembuatan kepada Bani Hashim dan Muthalib selama 3 tahun lamanya, serta menawarkan bentuk persembahan hingga ditemukannya salat kafirun. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, itulah dari materi kita pada hari ini. Tadi dakwah secara terang-terangan selama 3 tahun, kurang lebih dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan. Jadi lebih dan kurang yang masuk Islam ketika dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan itu kurang lebih 60 orang pengikut Nabi. Baik, anak-anak ibu hari ini sekian materi kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah. Hari ini ibu cukupkan dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum.